Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nurjana, Devia Bilkis Aprilianzani, Zahra Apriantika Ardisari, Andini, Resa Kurniawati, dan Siti Fani Mulyawanti yang akan menjelaskan tentang uji data mengenai perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan perempuan dengan berbagai uji data. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan jika diuji dengan A. Uji normalitas data Lilliefors, B. Uji homogenitas data, dan C. Uji T2 sampel independen. Adapun tujuannya sebagai berikut. Mengetahui cara menguji kesimpulan dari data penelitian dengan menggunakan sampel acak, uji normalitas data, uji homogenitas data, dan uji T2 sampel independen. Adapun soal yang kelompok kami analisis yaitu Amir ingin meneliti apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam penelitiannya, Amir mengambil sampel acak berukuran 30, yaitu 15 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Data yang dikumpulkan Amir adalah sebagai berikut. Laki-laki 85, 76, 67, 86, 59, 45, 58, 92, 78, 65, 54, 63, 72, 78, 65. Perempuan 78, 96, 89, 75, 64, 34, 59, 88, 92, 87, 74, 73, 75, 86, 83. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Uji normalitas Lilliefors. Uji ini digunakan karena data yang terdapat di soal tidak dalam distribusi data berkolong. Adapun prosedur untuk uji normalitas ini adalah 1. Merumuskan hipotesis. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 2. Menentukan taraf signifikasi. Karena di soal tidak disebutkan taraf signifikasinya, maka kami memilih alfa 5%. Menentukan statistik uji L. L adalah Lilliefors, sama dengan max FZI dikurangi SZI dengan langkah sebagai berikut. Setiap data XI dirubah atau ditransformasi menjadi bilangan baku ZI dengan rumus ZI XI dikurangi X per S. Menentukan nilai FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari ZI tutup kurung dengan Zn 0,1 yaitu luas daerah dalam tabel Z normal baku yang dibatasi oleh Z kurang dari ZI. Menentukan nilai SZI sama dengan posisi data ke I atau N, yaitu proporsi cacah Z kurang dari ZI terhadap seluruh Z. Menghitung nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Menentukan nilai yang paling besar dari hasil perhitungan FZI dikurangi SZI. 4. Menentukan daerah kritis. 5. Membandingkan L hitung dengan daerah kritis. 6. Menarik kesimpulan. Untuk menghitung nilai Lilliefors, yang pertama, X ini adalah jumlah data yang tadi ya. Data yang tadi kita urutkan dari data terkecil
hingga terbesar. Nah, seperti ini. Terus, untuk selanjutnya yaitu mencari XI kuadrat. XI kuadrat di sini ya. Dari XI kuadrat kan 2. Untuk yang selanjutnya kita drop aja karena otomatis langsung ini. Dah. Lalu kita jumlahkan. Jumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum, kita drop ini. Nih, dari data pertama hingga data ke-15. Untuk yang XI kuadrat juga sama, kita jumlahkan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita drop dari data ke ini, yang pertama ini sampai ke 15. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menentukan nilai ZI. Dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, karena menentukan nilai Z ini membutuhkan nilai rata-rata dan simpangan baku, maka kita tentukan dulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata bisa menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan average. Kita drop ini dari data pertama hingga data ke-15. Lalu hasilnya nih 69,53. Nah, yang selanjutnya untuk varians ini menggunakan rumus sama dengan ini 15 ini N atau jumlah data, banyaknya data dikali jumlah XI kuadrat ini ya. XI kuadrat. Nah, ini lalu dikurang sini C20-nya adalah XI dikuadratkan. Lalu dibagi N dikali N kurang 1. Yaitu nih tadi 15 dikali 14. Lalu kita enter. Hasilnya 170,27. Ada cara Excel-nya yaitu sama dengan varian sampel. Di drop dari data yang ini, yang XI pertama hingga 15. Nah, hasilnya sama ya, 170,27. Untuk simpangan baku, kita bisa menggunakan rumus sama dengan square root dari data yang varians. Nah, 1,407. Untuk hasilnya adalah 13,05. Selanjutnya kita akan mencari FZI. Nah, di sini bisa menggunakan tabel distribusi Z ya. Yang ini. Dilihatnya dari si ini. Hasil ZI tadi 1,88. 1,88. Kita cari di sini ya. Tabel distribusi normal baku Z. 1,88. Ini ya. 0,4699. Selanjutnya menentukan FZI. Di sini kita menggunakan sama dengan 0,5 karena tadi alfanya adalah 5% atau sama dengan 0,5 dikurangi. Nah, ini 0,4699 ini kita dapat menemukannya di tabel distribusi Z. Dari sini ya, 1,88. Kita lihat di sini. Nah, ini 1,8 ini ya 8. 0,4699. Nah, sama ya. Kita enter. Begitupun yang selanjutnya. Sampai dengan yang data ke-15. Untuk mencari nilai SZI ini dari data ini ya, posisi data ke I atau N ini ya.
dibagi banyaknya data. Berarti ini ya, 1 dibagi banyaknya data 15. Ini 1 dibagi banyaknya data 15. Sama yang selanjutnya 2 dibagi banyaknya data 15. Sampai 15 dibagi banyaknya data 15. Yang selanjutnya yaitu menentukan FZI dikurang SZI. Kita menggunakan rumus Excel, ini ABS atau absolut. Kita ini dari FZI dikurangi SZI. Untuk yang ke bawahnya bisa kita drop aja, jadi otomatis. Nah, jika sudah, kita akan menentukan ini yang terakhir nih, Lmax atau nilai Lillie force menggunakan rumus FZI dikurangi SZI. Ini ya. Kita bisa menggunakan rumus Excel-nya menggunakan sama dengan max. Ini kita drop dari data yang ini ya, FZI kurangi SZI ini dari data pertama hingga data terakhir. Itu di enter. Hasilnya adalah 1,407. Untuk yang terakhir, L tabel ini, kita bisa melihat di tabel ini, tabel nilai kritis untuk uji Lillie force. Nah, karena tadi banyaknya data itu adalah 15, ya. Kita lihat lagi, adalah 15. Dan untuk N-nya itu, alfanya adalah 5% atau 0,05, maka di sini kita bisa lihat 15 ya. Nah, 0,220. Maka kita tulis di sini adalah 0,220. Begitupun sama dengan kelompok perempuan. Nilai untuk cara menghitungnya sama dengan yang tadi. Hanya bedanya di hasil ininya, Lmax ini atau Lillie force maksimal. Untuk yang perempuan 0,889, untuk yang laki-laki 1,407. Nah, ya. Menentukan nilai yang paling besar dari hasil penghitungan FZI dikurang SZI sama dengan 1,407. Dari nilai yang tadi yang sudah kita hitung, Lillie force maksimalnya 1,407. Hanya kita buatkan diagram. Lalu kita bandingkan L hitung dengan daerah kritis untuk menentukan keputusan uji, menerima atau menolak hipotesis 0. Nah, di sini karena nilai L maksimalnya adalah 1,407, di mana lebih besar dari 0,220. Nah, ini nih L tabel yang sudah kita lihat tadi di L tabel Lillie force berada di daerah terima H0. Nah, ini untuk diagramnya seperti ini ya. Titik batas daerah penolakan. Maka bisa kita tarik kesimpulan, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal pada siswa laki-laki. Selanjutnya sama untuk nilai yang perempuan tadi. Untuk yang perempuan, L hitungnya adalah 0,889, yang dimana lebih dari ini ya, nilai yang L tabel lebih dari 0,220. Maka berada di daerah terima H0. Kesimpulannya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal pada siswa perempuan. Jadi, kesimpulannya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal terdapat pada siswa perempuan dan laki-laki. Uji homogenitas data. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variasi-variasi dari sejumlah populasi sama atau tidak.
Kelompok yang digunakan minimal 2. Pengujian homogenitas untuk K populasi digunakan uji Bartlett. K di sini adalah banyaknya kelompok sampel. Lalu dirumuskan hipotesisnya. H0 sama dengan K atau kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen. H1, tidak semua kelompok dari K atau kelompok sampel berasal dari populasi yang bervarians homogen. Maka langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan varians A kuadrat ditambah varians B kuadrat ditambah varians C kuadrat. Varians data ini merupakan data perbedaan prestasi belajar matematika kedua kelompok siswa laki-laki dan perempuan berasal dari populasi bervarians homogen. Dan H1, tidak semua kelompok data prestasi belajar matematika siswa laki-laki dan perempuan bervarians homogen. Kemudian, tentukan taraf signifikansinya. Karena sebelumnya kita sudah memilih alfa sama dengan 5%, maka selanjutnya di uji homogenitas data pun kita menggunakan alfa 5%. Ketiga, menentukan statistik uji B atau uji Bartlett. Sama dengan dalam kurung sampel 1 kuadrat pangkat N1 kurang 1 dikali sampel 2 kuadrat pangkat N2 dikurangi 1 dan seterusnya sampai S kuadrat sesuai kelas dan hasil semuanya dipangkatkan 1 per N kurangi K. Kemudian dibagi SP kuadrat yang berdistribusi Bartlett menggunakan Microsoft Excel. N merupakan banyaknya data. K yaitu banyaknya kelompok sampel dan SP yaitu varians gabungan. Kemudian kita uji menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah memasukkan data dari laki-laki dan data dari perempuan. Di sini nomor yaitu banyaknya data yang berjumlah dengan 15. L di sini merupakan kelompok laki-laki atau data dari laki-laki dipangkatkan. Di kuadrat ya? Ini kuadrat apa pangkat sih, Teh? Pangkat. Yang mana? Oh, yang kuadrat. Oh, dikuadratkan. Ya, sama aja sih, dipangkatin 2. Ya udah, berikan aja. Semangat. Kemudian, setelah itu kita masukkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Di sini yaitu data laki-laki dan ini data perempuan. Nomor di sini yaitu banyaknya data. Dari laki-laki ada 15 dan perempuan berjumlah 15. L kuadrat 2 ini merupakan kelompok laki-laki dikuadratkan dengan 2. Kemudian yang perempuan pun seperti itu. Data perempuan kita kuadratkan dulu terlebih dahulu. Nah, laki-laki 85, kita bisa menggunakan rumus dengan data laki-laki atau B4 kita kuadratkan dengan 2. Setelah itu, kita bisa dragkan ke bawah, di blok ke bawah agar semuanya bisa menyesuaikan. Kemudian yang perempuan pun seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan data dari laki-laki menggunakan rumus sum. Atau kita bisa klik dengan menggunakan auto sum. Nah, maka data seluruhnya sudah otomatis, lalu kita tinggal enter. Kemudian yang perempuan pun sama, kita menggunakan rumus sum. Data laki-laki yang dikuadratkan dan data perempuan yang dikuadratkan. Setelah itu kita gunakan varians. Berapa varians dari data laki-laki? Menggunakan sama seperti yang dijelaskan yang sebelumnya, bisa menggunakan langsung var.s atau varian sampel dari seluruh data. Begitupun yang perempuan, kita bisa gunakan rumus varian sampel yang laki-laki maupun perempuan. Nah, rumus varian sampel ini, selain otomatisnya seperti itu, penjelasannya yaitu varian sampel adalah S kuadrat sama dengan N dikali sigma
X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dikali N kurangi 1. Nah, atau bisa langsung kita menggunakan var S. Nah, kemudian bagaimana untuk varians gabungannya? Varians gabungannya yaitu sesuai dengan rumus SP kuadrat sama dengan sigma I sampai K sama dengan 1. N kurang 1 dikali S kuadrat pangkat I. Dengan hasil 208,12. Nah, yang terakhir yaitu kita bisa menghitung uji Bartlett. Nah, rumus dari Bartlett ini penjelasannya yaitu Bartlett sama dengan S1 kuadrat pangkat N1 kurang 1 dikali S2 kuadrat pangkat N kurang 1 sampai dengan dikali SK kuadrat pangkat NK kurang 1. Semuanya dipangkatkan 1 per N kurang K. Nah, N merupakan banyaknya data keseluruhan dan K yaitu banyaknya kelompok sampel, sehingga bisa dihasilkan nilai uji Bartlett dari data tersebut yaitu 0,9833. Nah, seperti ini yang tadi telah kita gunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu kita tentukan daerah kritis. Daerah kritis sama dengan di mana B kurang dari BK dalam kurung alfa, kemudian N1, N2, dan seterusnya dengan rumus BK dalam kurung alfa, N1, N2, sampai seterusnya hingga NK sama dengan dalam kurung N1 dikali BK alfa, N1 ditambah N1 BK alfa, N2 ditambah N1 BK alfa NK. Semuanya dibagi dengan N atau banyaknya data, di mana masing-masing BK A, NI diperoleh dari tabel distribusi Bartlett. Berdasarkan tabel distribusi Bartlett, diperoleh nilai B2 0,05,15. B2 ini karena jumlah nilai kelompok data itu ada 2 laki-laki dan perempuan. 0,05 ini yaitu alfa yang telah kita gunakan 5% atau sama dengan 0,05, data. Banyaknya data yang pertama yaitu 15. Nah, berdasarkan tabel distribusi Bartlett yaitu 0,8676 ini berasal dari tabel distribusi Bartlett ini banyaknya data kita menggunakan ada 15 dan kelompoknya yaitu ada 2. Maka nilainya itu yaitu 0,8676. Di depan titik yaitu 0. Nah, maka hasilnya itu 0,8676 dan B2 yang kelompok kedua yang perempuan pun sama karena jumlahnya sama yaitu alfanya 5% dan datanya 15, maka sesuai tabel Bartlett tersebut yaitu 0,8676 dan nilai kritis Bartlett-nya adalah B2 alfa yang tadi 5%, banyaknya data yang pertama 15, kemudian banyaknya data yang keduanya 15, lalu kita jumlahkan 15 banyaknya data dikali 0,8676 dari tadi yang tabel Bartlett ditambah 15 tambah 15 dikali 0,8676 dibagi jumlah keseluruhan data yaitu 30. Dapat dihasilkan sama dengan 26,028 dibagi 30 sama dengan 0,8676. Sehingga daerah kritis di mana B Bartlett kurang dari 0,8676.
Kita bandingkan yang kelima, yaitu nilai B hitung dan daerah kritis untuk menentukan keputusan uji. Dikarenakan nilai B hitung yaitu 0,9833 dari yang sebelumnya kita telah dapatkan. Ini nilai baratnya yaitu 0,9833 berada di daerah terima H0. Mengapa? Karena 0,9833 ini lebih dari 0,8676, maka termasuk ke daerah terima H0, maka H0 diterima. Sehingga dapat kita simpulkan varians populasi data perbedaan prestasi belajar matematika kedua kelompok siswa laki-laki dan perempuan sama, atau kedua kelompok siswa laki-laki dan perempuan berasal dari populasi bervarians homogen. Uji selanjutnya yaitu uji T2 sampel independen. Uji ini digunakan untuk menguji rata dua kelompok sampel yang berskala interval. Data dipilih secara acak dengan syarat data populasi dari masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jumlah sampel sedikit, kurang dari sama dengan 30. Data saling bebas atau independen satu sama lain, tetapi variansi populasi tidak diketahui. Berdasarkan soal, diketahui bahwa N1 ada 15, kemudian N2 15. Dan taraf signifikansi ujinya alfa 5%. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita rumuskan hipotesis. Ada H0 atau hipotesis awal, μ1 sama dengan μ2, di mana siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki prestasi belajar matematika yang sama. Kemudian H1 atau H alternatif, μ1 tidak sama dengan μ2, atau siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki prestasi belajar matematika yang berbeda. Dan jenis pasangan hipotesisnya adalah tipe A atau uji dua pihak atau ekor. Kemudian yang kedua, taraf signifikansi atau alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan statistik uji T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi SP dikali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2, di mana T adalah N1 ditambah N2 dikurang 2, dengan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 kali S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2. Sebelum menentukan nilai T, terlebih dahulu dicari varians dan simpangan baku gabungan. Adapun hasil dari perhitungan dapat terlihat sebagai berikut. Nah, ini menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, untuk kita tentukan dulu nomornya, itu data dari 1 sampai 15. Kemudian XI, yaitu data laki-laki. Kemudian YI adalah data perempuan. Bisa dilihat datanya. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita jumlahkan. Untuk menghitung jumlah, kita masukkanlah S sama dengan sum. Kemudian kita blok dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir atau data 15. Dan kita dapat hasilnya itu 1043. Selanjutnya kita jumlahkan juga yang data perempuan, sama rumusnya itu sama dengan S sum. Kemudian kita blok dari data yang pertama sampai dengan data ke-15. Dan hasilnya adalah 1153. Selanjutnya kita menghitung XI atau data laki-laki dikuadratkan. Sama dengan kita masukkan data yang pertama yaitu 85, kemudian kita kuadratkan. Dan hasilnya 7225. Kemudian kita tarik dari data yang pertama sama dengan data yang terakhir. Untuk yang YI juga itu sama dengan data yang pertama itu YI dikuadratkan. Hasilnya 6084. Kemudian dari data ini kita tarik sampai ke bawah. Dan selanjutnya kita jumlahkan. Hasil dari X kuadrat sama dengan sum. Kemudian kita
kita blok dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Hasilnya adalah 74.907, sedangkan untuk yang data perempuan adalah 92.071. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata. Untuk data perempuan sama dengan average, kemudian kita blok data yang perempuan atau XI dari data yang pertama sampai dengan data yang ke-15. Dan hasilnya adalah 69.533. Sedangkan untuk yang perempuan, adalah 76.867. Selanjutnya, kita menghitung varians. Untuk rumus varians ini tadi sudah disebutkan di awal yang langkah, tapi ada cara yang paling gampang di Excel. Kita tinggal masukkan sama dengan vars, di sini titik S itu adalah sampel, kemudian kita blok dari data yang pertama sampai dengan data yang ke-15. Dan hasilnya adalah 170,267. Kemudian untuk varians yang perempuan juga sama, itu sama dengan var.s atau sampel dari data perempuan yang pertama sampai yang terakhir, dan hasilnya adalah 245.981. Selanjutnya kita menghitung simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari varians, atau jika kita mencari di rumus Excel adalah sama dengan square root dari varians. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 13,049. Selanjutnya, untuk data yang perempuan juga sama dengan square root dari varians yang perempuan. Dan hasilnya adalah 15,6684. Selanjutnya, kita mencari varians gabungan dari varians yang laki-laki dan perempuan. Rumusnya adalah N kurang 1 dikali dengan varians yang laki-laki, kemudian atau XI, kemudian ditambah N kurang 1 dikali varians dari yang perempuan, kemudian dibagi N ditambah N kurang 1. Di sini karena N-nya adalah 15, dikurang 1 jadi 14, kemudian dikali dari varians yang laki-laki, kemudian ditambah 14 dikali varians yang perempuan, dibagi N-nya adalah 15, kemudian ditambah dikurang 2, karena datanya adalah laki-laki dan perempuan. Sehingga kita dapatkan hasil adalah 208.124. Selanjutnya adalah simpangan baku gabungan. Ini adalah simpangan baku adalah akar dari varians. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus sama dengan square root dari varians gabungan, sehingga kita dapatkan hasil 14.426. Selanjutnya, untuk T itu adalah nilai rata-rata atau dari XI dikurang dari rata-rata dari YI dibagi dengan E24. E24 ini adalah dari simpangan baku gabungan, kemudian dikali 1/15 tambah 1/15, artinya 1/n-nya di sini. Banyaknya yang data laki-laki dan banyak perempuan. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 0,186. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita dapatkan, sudah hitung di Microsoft Excel ya. Bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Data laki-laki adalah X bar adalah sigma dari X dibagi N. Kita dapatkan hasil 43 dibagi 15 itu 69,533. Untuk varian sampel laki-laki juga tadi adalah S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI, kemudian dikuadratkan dibagi N minus 1. Sehingga dihasilkan 170,267. Untuk simpangan baku laki-laki adalah S sama dengan akar dari S kuadrat, sehingga diperoleh hasil S-nya 13,049. Untuk varians gabungannya adalah S kuadrat sama dengan N1 kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat dibagi N1
tambahin 2 kurangin 2, sehingga hasilnya adalah 208,124. Untuk perempuan sama dengan yang laki-laki caranya. Selanjutnya, kita menentukan nilai T. T itu adalah sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2 dengan T N1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 28. Kenapa? Karena N1 itu ada 15, kemudian N2 15 hingga 30, jika dikurang 2 hasilnya 28. Nah, hasilnya adalah T sama dengan X1 bar itu adalah 69,533, kemudian X2 bar adalah 76,867 dibagi SP-nya adalah 14,426, kemudian dikali akar dari 1 per N1 adalah 15, kemudian 1 per N2 adalah 15, sehingga hasilnya minus 0,0186. Nah, karena uji dua pihak, sehingga alfa tadi kan sudah disebutkan adalah 0,05 dibagi 2, sehingga adalah 0,025. Dan berdasarkan tabel distribusinya, nilai T terdefinisi 0,025 dan derajat bebasnya adalah 28 yang tadi kita sudah hitung adalah 2,048. Dan dikarenakan pengujian dua pihak, maka H0-nya ditolak jika nilai T hitung lebih dari T sama dengan plus minus 2,048. Nah, ini adalah tadi ya untuk menentukan nilai T tabelnya. Karena alfanya tadi ini adalah uji dua pihak, sehingga 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Dan baiknya sampel adalah tadi untuk derajat bebasnya adalah 15 tambah 15 kurang 2 adalah 28, sehingga kita hasilkan adalah 2,048. Setelah itu, kita nilai T hitungnya kan dari di tabel yang pertama di X adalah minus 0,0186 berada di daerah terima H0, sehingga keputusan uji pada permasalahan ini adalah H0 diterima atau H1 ditolak. Nah, kemudian kita gambarkan diagramnya. Nah, di sini T hitungnya adalah minus 0,0186. Karena dia ada dua uji, sehingga untuk T tabelnya kita buat dua. Ada T plus 2,048 dan T minus 2,048. Nah, sedangkan di sini karena T-nya berada di terima H0, maka keputusan ujinya adalah daerah terima H0. Sehingga kesimpulannya, ternyata siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki prestasi belajar matematika yang sama. Berdasarkan soal yang telah kelompok kami kerjakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal serta varians populasi data perbedaan prestasi belajar matematika kedua kelompok siswa laki-laki dan perempuan sama, atau kedua kelompok berasal dari populasi bervarians homogen, dan setelah diuji menggunakan uji T dua sampel independen, ternyata siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki prestasi belajar matematika yang sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.